Kali ini kita lihat yang semakin menampakkan dukungannya itu adalah beliau Gus Muhafik. Ya, ini jelas menunjukkan dan semakin memporak-porandakan argumen dari mereka yang masih membela Ba'alawi ini, terutama dari kalangan para kiai-kiai yang bisa kita lihat dari Kiai Haji Miftahul Akhyar. Sementara ini saya masih husnudon dengan beliau bahwa Ketum PBNU ini hanya ingin menunjukkan sikap bahwa beliau itu adalah seorang Ketum PBNU yang tentunya ketika hal ini dianggap polemik dan sebagainya, atau mungkin tujuannya ya untuk melihat bagaimana sikap para habaib ini ketika beliau mengatakan demikian. Mungkin sekedar kata-kata beliau mengatakan goblok itu sekedar ingin menunjukkan pancingannya, ya bisa saja. Ya seperti kita lihat bagaimana ketika beliau mengangkat seorang tokoh dari habaib itu menjadi pengurus dengan kata-katanya yang kemudian dilanjut, biar kami itu tidak repot-repot memberikan istilahnya sodakoh untuk habib tersebut yang menjadi pengurus. Karena apa? Karena haram menerima sodakoh. Memang pendapat Imam 4 itu kalau memang dia itu dzurriyyah Nabi, itu memang haram menerima sodakoh. Kalau kata dia ada suka ya, makom Ibrahim mudah ada apa? Iya. Nah, kalau dari Thohir Yai, kalau Yai Muhafik ngaku saya turunan Gajah Mada pas. ada artefaknya. Cuma masalahnya gini, saya kan di Jogja. Ngaku turunan Gajah Mada kan Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada yang berbahagia, terima kasih Anda semua masih bersama dengan saya Nurmas Nurrahmat Asmawi di Nurmas Channel. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menampilkan sebuah video obrolan santai, yaitu antara ada Kiai Imad, ada Gus Abbas, ada Gus Muhafik, ya, dan juga ada Gus Faris, ya. Ini menarik sekali untuk saya tampilkan di sini. Ini karena ini sekaligus semakin memberikan semangat, ya, memberikan motivasi, memberikan semangat kepada kita, terutama yang mendukung Kiai Imad dan kawan-kawan, ya. Menunjukkan sebuah dukungan dari berbagai kalangan, dari berbagai pihak. Semakin banyaknya orang yang mendukung Kiai Imad. Ya, tentu yang saya maksud di sini adalah Gus Muhafik, ya. Semakin menunjukkan bahwa beliau ini menunjukkan dukungannya kepada Kiai Imad. Saya yakin kalau seorang kiai itu tidak cocok dengan Kiai Imad, ya, istilahnya dengan pembahasan nasab ini, adanya polemik nasab ini, pasti dia tidak akan ikut bersama, atau paling tidak dia itu sudah menunjukkan komentar-komentarnya yang negatif, itu yang jelas menunjukkan itu tidak suka. Sebaliknya, kalau kiai itu jelas mendukung dengan Kiai Imad, ya, kita bisa melihat pasti mereka tidak akan sungkan berdampingan dengan Kiai Imad, ya. Dan tentunya para pembela orang-orang yang meragukan nasab para Ba'alawi ini. Kita sudah bisa lihat sebagaimana Kiai Said Akil Siraj, terus ada Kiai Marzuki Mustamar. Kali ini kita lihat yang semakin menampakkan dukungannya itu adalah beliau Gus Muhafik. Ya, ini jelas menunjukkan dan semakin memporak-porandakan argumen dari mereka yang masih membela Ba'alawi ini, terutama dari kalangan para kiai-kiai yang bisa kita lihat dari Kiai Haji Miftahul Akhyar sebagai pengurus, sebagai Rois PBNU, dan juga
bisa kita lihat dari Gus Yahya Khalil ya, Gus Khalil Yahya Stakuf, ketum PBNU. Entah kalau saya melihatnya ketumnya ini, saya masih belum melihat kalau beliau itu serius, maksudnya serius ikut apa itu istilahnya ikut membela Habib ini. Saya melihatnya itu beliau hanya sekedar karena sebagai seorang ketum PBNU maka dia harus menunjukkan sikap ya, menunjukkan sikap istilahnya ya apa ya, netral atau bagaimana. Tapi yang sangat kita sayangkan itu ada komentarnya itu loh yang kemarin itu sampai mengatakan goblok. Sampai mengatakan goblok itu yang sangat kita sayangkan ya. Orang-orang yang menanyakan tentang nasab para Habib ini dianggap itu goblok karena katanya sudah suhro wa istifadah. Ini yang sangat kita sayangkan. Tapi kita juga tahu bahwa beliau ketum PBNU ini penuh dengan apa ya. Kita sudah tahu bagaimana track record beliau itu penuh dengan istilahnya nada sindiran atau kadang seakan-akan beliau itu seperti kayak membela sana tapi yang asli tujuannya itu membela sini. Itu sudah bisa kita lihat bagaimana track record beliau. Jadi makanya saya belum bisa menyimpulkan sebenarnya. Sementara ini saya masih husnudon dengan beliau bahwa ketum PBNU ini hanya ingin menunjukkan sikap bahwa beliau itu adalah seorang ketum PBNU yang tentunya ketika hal ini dianggap sebuah apa polemik dan sebagainya atau mungkin tujuannya ya untuk melihat bagaimana sikap para habaib ini ketika beliau mengatakan demikian. Mungkin sekedar kata-kata beliau mengatakan goblok itu sekedar ingin menunjukkan pancingannya ya bisa saja. Beliau ini penuh intrik, penuh trik-trik ya untuk memancing kadang yang tidak merasa yang mungkin kalau saat ini mungkin merasa tiba-tiba dengan komentarnya seperti itu misalkan dari para Ba'alawi ini merasa senang, jangan senang dulu. Mungkin ini adalah bagian dari trik-trik beliau memancing. Bagaimana sih reaksinya? Ya seperti kita lihat bagaimana ketika beliau mengangkat seorang tokoh dari habaib itu menjadi pengurus dengan kata-katanya yang kemudian dilanjut biar kami itu tidak repot-repot memberikan istilahnya sodakoh untuk Habib tersebut yang menjadi pengurus. Karena apa? Karena haram menerima sedekah. Memang pendapat Imam 4 itu kalau memang dia itu dzurriyyah Nabi itu memang haram menerima sedekah. Disitulah kadang trik-trik yang diberikan oleh beliau. Nah, dari sini kita kembali lagi kepada bagaimana dengan perkembangan para kiai-kiai yang semakin banyak mendukung dengan Kiai Imad ini, walaupun di sisi lain masih saja ada kiai-kiai yang menunjukkan pembelaannya. Tapi kita bisa lihat prosentasenya dengan ini ya, yang begitu tidak terbendung bagaimana para kiai yang semakin banyak mendukung Kiai Imad dan kawan-kawan. Ini menunjukkan bahwa inilah sebuah kebenaran. Kalau seandainya apa yang dilakukan, yang dituduhkan Kiai Haji Miftahul Akhyar itu benar tentang siapa Kiai Imad yang di belakangnya itu ada yang membackingi, ada jenderal-jenderal atau siapapun itu, atau ada intelijen hitam di belakang Kiai Imad sebagaimana kata dari Habib-Habib yang memang sengaja membunuh karakter Kiai Imad. Kita bisa lihat dari sini. Tentu ini memporak-porandakan argumen mereka ya. Rasanya adem sekali kita melihat bincang-bincang obrolan yang begitu santai ya antara ada Gus Abbas, Kiai Imad, Gus Muafik ini. Ya kita lihat saja ini obrolannya yang tentu sangat menginspirasi, sangat menarik. Paling tidak ini membuat semakin kita yang ingin memurnikan nama baginda Nabi, ingin memurnikan siapa cucu Nabi yang asli, kita semakin tambah tenang, tambah ayem karena semakin banyak dukungan. Karena memang tujuan Kiai Imad dan kawan-kawan ini memang mulia untuk memurnikan nama baginda Nabi, menjaga nama baginda Nabi biar tidak tercoreng oleh orang-orang yang hanya mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi tapi mereka tidak memperlihatkan akhlakul karimah. Ini ya.
Mari kita simak saja obrolan santai, dan saya kira cukup sekian dari apa yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi saya lagi, Habib lu dia ngomong begitu, dia bilang. Kalau kita mikirnya itu riwayat itu tentang riwayat. Nanti lama-lama segera tempatnya Pak Bendahara. Kalau Gus Muafik tadi masalah Milo 70 itu bukan mikirin riwayat, dia mikirin ini kita ini harus peringatannya itu berapa kali sekali. Ya kalau menurutnya 70 kali sehari loh, berarti suami lo diperingati sehari 70 kali loh siapa? Harus terima aja yang kita riwayat dengan betul. Beliau mikir, nanti ini kerajaan orang kafir udah coba. Mana? Sekali aja. Sekali aja setahun. Nggak ada masalah. Tahun sekali aja pusing. Apa yang kemudian menjadi jalan apa? Yang kita kritisi itu persoalan ilmu. Sebenarnya persoalan. Kenapa? Kajiannya Kenapa? dan jadi tidak bisa Artinya secara menerima itu sangat kurang. Apa ini hamba saya? dan jangan mengatakan saya. Nanti itu riwayat. Kalau Kami tunggu surat. kalau yang tadi menanyakan tentang sikap sikap, ya kan sikap sama beliau ya orang tua. Jadi apa ketika yang datang itu semua? Nah, itu nasab dan taat itu beda. Ya kita dengan asumsi sendiri. Padahal kita pembahasannya fikir. Bahasanya syarif dan syarifnya fikir. Ilmu fikir bukan ilmu nasab. Jadi tidak bisa disebut ilmu nasab. Ilmu fikir, kalau ilmu fikir, saintifik itu murni mujarrad nakil riwayat. Itu ilmu riwayat, bukan ilmu fikir. Makanya ketika Pak Suami itu mengatakan ijma' ulama, saya katakan ijma' ulama dalam riwayat tidak ada. Ijma' ulama itu ada di dalam fikih dan usul fikih. Itu istilah fikih dan usul fikih baru ulama. Kalau di riwayat Pak atau Bukhari atau Muslim, bagaimana ada 100 orang mengatakan hadis hasan kata Imam Bukhari, kalau dia tolaknya masuk ke fakta itu bukan bagian riwayat. Jadi sahabat itu menilai ilmu riwayat dengan konteks fikih. Dan ada ijma, ada apa? Ini ada yang sebetulnya Pakistan gitu yang masih banyak keturunan salafnya. Pakistan kemarin biasanya banyak yang lainnya. Di Pakistan cepat, India itu 50% banyak. India. Makanya ini dan mereka langsung ngaku bahwa kami ini melenceng. Sekarang nggak mau ngaku. Ada itu Ada di Indonesia yang tidak mengakui. Itu udah ada jurnal dari 2014. Syarif India sudah tidak mengaku. Ada jurnalnya. Berdasar apa? Tes DNA. Riwayatnya sahih, sabit, tapi DNA tidak. Mereka cuma mana DNA itu presisi sekali. Mereka itu nyari DNA gajah mada itu semua. Cirebon ngambil gajah mada. Kalau Mekah tadi ada yang lupa ya. Makom Ibrahim udah ada apa mak? Iya. Izin Ismail. Nah, Kalau dari Zohir Yai, kalau Yai Muafik ngaku saya turunan Gajah Mada pas. ada artefaknya. Cuma masalahnya gini, saya kan di Jogja. Aku turunan Gajah Mada kan Jawa Timur. Saya turunan Gajah Mada. Ya nggak kalau ngakuin kan. Dulu dia nggak pernah. Begitu pulang ketemu tetangga saya di Jawa Timur, lambemu. Itu ya kayak repot. Kita udah ngaku sini sama tetangga kita dibilang lambemu. Sudah keren-keren. Ada hal yang memang ini disambut betul oleh kiai-kiai di kampung ini tentang dinamika pembahasan nasab. Di antaranya banyak yang ngomong ke saya, Gus, hikmahnya itu yang saya rasakan di desa itu semakin tidak ada kampung dari. Iya itu kalau ngomong banyak. Tapi kalau lagi di media nggak berani. Sore ngobrol sama saya ke sini, ya aku pulang dulu. Aduh kata dia, sekarang Habib datang ke saya nggak pernah ngomong minta amplop, minta gengsi. Kata Gus, ini. Tapi ketika di media
kita harus wasatiyah. Aduh, itu saya lagi mikir soal ya. Betul. Daripada Islam itu agama masalah. Organisasi itu dan yang minta maaf bentuk saya sudah usul masih belum itu Kan kalau tadinya yang mau apa gitu, nyinggung MLB itu pasti nyinggung saya. Aku lucu banget. Tadi ada kiai dari Kresek ketua komisi patron itu mau nanya MLB, kata saya Kiai Abbas manggil kita nama saya adiknya aja. Kita kata saya di Cirebon terus dia sulit. Iya. Kalau kita nggak mau ikut MLB, siapa ketuanya kita ikut aja. Siapa yang menang misalnya di mana sih menang aja kita ikut. Yang penting dalam muktamar. Iya. Kalau dalam muktamar baik muktamar biasa luar biasa untuk pemimpin. Karena itu ada RT konstitusional. Konstitusional dan kita pun Depan ibadah kita tidak menyalahi. jadi kita bukan itu organisatoris. Tapi kalau itu around bikinnya juga ya itu Iya. sudah memecah belah. Betul memecah belah. Nanti kalau ada edu garis lurus, ada edu garis miring. Kalau ini dinamika lagi lucu-lucu lah. Om sedulur dulu tadi. Iya. Ya lucu-lucu. Barang rapat menteri mereka kan bingung sih gini. Terus itu kalau terus ini jadi ikut barang Malah jadi menteri. Kalau Yai Muafik itu dari dulu Yai, zamannya Pak Gus Dur kesini, ya beliau yang awal.